Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Santo dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara ini akan membahas masalah autoimun ya, dengan berbagai macam seluk-beluknya. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, karena kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Seperti sebelumnya, ini kan masih COVID-19 ya, masih pandemik. Walaupun memang sekarang ini sudah mulai melandai, sangat melandai, tetapi apapun kewaspadaan tetap harus kita jalankan, kita patuhi ya. Terutama untuk yang protokol 5M ya, pakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi, jangan pergi kemana-mana. Dan kita sukseskan program pemerintah vaksinasi ya, vaksinasi ini harapan kita semuanya bisa terwujudnya suatu kondisi herd immunity, yang mana harapannya COVID-19 itu bisa ya kita kendalikan bareng-bareng ya, bersama. Tidak bisa hanya 1-2 orang saja, tapi semuanya harus serta-merta ikut serta dalam upaya ini ya, vaksinasi ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Inter Solo ya. Selamat pagi semua penyintas autoimun, tetap semangat ya, tetap semangat walaupun sekarang sudah mulai musim penghujan ya, udara mulai dingin, tetapi apapun tetap semangat buat badan jadi lebih hangat biar tidak flare ya. Flare hati-hati, kambuh ya, kambuh bisa persendian sakit, nyeri-nyeri otot dan sebagainya, tetapi tetap semangat. Jangan, ini karunia Allah. Memang ini sekarang musim hujan, nggak apa-apa ya. Untuk yang sobat Muardi nih ya, di YouTube, Facebook maupun Facebooknya, Instagramnya ya, Instagramnya saya lupa ini, Instagram Muardi. Selamat pagi semuanya, tetap semangat ya. Dan hari ini 1 jam ke depan topiknya sangat menarik ini ya, topiknya, karena topik ini tidak terlepas dari apa itu autoimun. Tetapi kita hari ini akan bahas salah satu jenis saja yang ini sebenarnya sudah sering kita jumpai ya, tetapi memang kadang sok lupa ya, ini sebenarnya penyakit apa. Mirip-mirip demam berdarah lah ya, demam berdarah atau penyakit virus yang lain sama ya. Kita akan membahas masalah, topiknya adalah trombosit. Ya, ini ada trombositnya. Cuman dari sudah ada nih. Ini kalau nanti untuk yang narasumber, karena kan sekarang mohon maaf pakai masker semuanya, jadi wajah tidak jelas, bisa dilihat di layarnya nanti ya. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam dari bagian hemato-onkologi medik ya, dari bagian darah, dari penyakit dalam. Dan dari bagian darah ada Dr. Dimas. Ya, selamat pagi Dr. Dimas. Selamat pagi Dr. Agus Joko. Ya, nih, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Dok. Sehat ya. Sehat selalu dan selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Ya. Tadi pagi gimana? Acaranya gimana nih? Dalam pandemi COVID ini kegiatannya apa nih? Iya. Tetap traveling apa tetap apa ini? Harus tetap jalan Dok, seimbang. Seimbang ya. Iya. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Ya, tetap Dok, tetap Dok ya. Yang Wajib. penting, karena kita semua kepengen ini pandemi ini segera berakhir ya. Iya. Dan walaupun memang ya tetap olahraga, tetap ya, namanya olahraga tetap, tapi ya itu tadi tetap jaga. Iya. Jaga jarak, jaga dengan yang lain, menghindari kerumunan kan Iya, ya. setuju Dok. Gitu. Iya. Ya. Nah, terus tadi kesini biasanya naik apa? Naik senangnya motoran. Iya Dok. Saya kebetulan naik mobil Dok, takut hujan, musim hujan Dok. Jadi naik motor. Iya. Sukanya Iya. motoran nih kegiatannya. Siap Dok. Terus di rumah gimana? Di rumah dengan putra-putranya gimana? Ya sok pergi kemana gitu? Iya, Dok. Masuk ke mall nih? Sudah jarang, lama sekali Dok. Ya, Udah berapa tahun Dok? Tahun ya. Iya anjing. Dr. Widi, ini silahkan disapa dulu nih dari Sobat Muardi ya. Sobat Muardi maupun penyintas autoimun, silahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Dimas Spesialis ke dalam. Selamat pagi semuanya, selamat sobat autoimun ya, dan pemirsa semuanya. Okay. Mohon izin
perkenalan dulu ya. Iya. Iya, memang dikenalkan dulu kan. Iya. Kalau nggak kenal nggak sayang ya. Oh, Memang siap. kan memang harus kenal dulu ya. Iya. Ini beliau ada seorang spesialis penyakit dalam dari bagian hemato-onkologi medik ya. Jadi yang Iya. mengurusi masalah darah tadi ya. Siap, nggih. Siap, Dok. Dok, ini kan hari ini kan kita akan bahas suatu topik yang sangat Nggih. ya mungkin sudah familiar atau sudah dikenal sebenarnya. Cuman kan kadang kita nggak tahu tuh sebenarnya apa sih. Kita akan bahas suatu topik mengenai bagian darah yang kecil ya Iya, kan. nggih. Trombosit soalnya kan kecil sekali. Iya, Dok. Nggak kelihatan, Dok. Mungkin Dokter Widin bisa menyampaikan dulu sebenarnya sih ini kan kita bahas masalah Iya. sebenarnya judulnya ada bukan idiopatik ya, mungkin perlu dirubah nanti sama Dokter Widin Iya, ya. nggih. Silakan Dok, mungkin bisa menyampaikan dulu sebenarnya trombosit itu apa sih ya? Trombosit itu apa? Oke. Terus kemudian gangguannya kalau ada sitopenia itu apa atau Oke. gimana gitu ya? Iya, siap, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Mungkin saya sedikit mengenalkan tentang trombosit dan ITP ya. Trombosit itu kan suatu keping darah ya yang normal di dalam tubuh kita ya. Ya itu berperan untuk pembekuan darah. Jadi kalau ada misalkan ada luka dan sebagainya, itu peran hemostasis primer, itu peran dari trombosit untuk menghambat perdarahan biar cepat membeku gitu. Nah, pada kejadian tertentu memang ada istilah itu ITP. Jadi mungkin istilah itu ITP itu kalau dulu tuh istilahnya lama itu idiopatik trombositopenia purpura gitu. Tapi yang sekarang itu istilahnya imun trombositopenia sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau karena dulu itu masih dikenal dengan istilahnya itu imun trombositopenia purpura. Tapi manifestasinya kadang bisa muncul purpura, kadang tidak muncul purpura. Jadi memang hanya cukup disebut dengan imun trombositopenia gitu. Nah, itu suatu kejadian di mana produksi trombosit itu menurun karena dihancurkan berlebihan oleh sistem antibodi tubuh, akhirnya terjadi trombositopenia ya ITP gitu. Iya, betul. Ya jadi ya sebelum mati dan penyintas autoimun sekalian, jadi trombosit ya bagian dari darah. Darah kan ada berbagai macam ya, ya. Iya, harus Dok. Jadi ada yang sel darah putih, sel darah merah, kalau ya paling gampang ya eritrosit, leukosit maupun trombosit tadi kecil. Iya. Dan fungsinya untuk pembekuan darah tadi ya. Iya, harus Dok. Jadi kalau dia turun terus nanti makanya bisa menimbulkan berbagai macam Perdarahan. ya gejala ya kelurahan ya macam-macam. Dok, kalau misalnya ini kan fungsinya untuk yang pembekuan, misalnya nanti yang ditakutkan apa? Misalnya dia nanti ada trombositnya turun itu. Iya. Ya, jadi trombosit itu sendiri kan berdasarkan fungsi untuk darah tadi hemostasis ya. Nah, itu kalau misalkan jumlah trombosit turun, otomatis nanti tubuh akan mudah terjadi perdarahan. Jadi bisa perdarahan spontan atau perdarahan yang mungkin bisa yang diprovokasi misalkan luka, lecet dan sebagainya itu mudah timbul perdarahan gitu. Bisa juga mimisan, gusi berdarah atau bisa mungkin ada bintik-bintik perdarahan di kulit dan sebagainya. Itu salah satu gejala dari ITP. Yang memang berbahaya itu kalau perdarahan di otak, Dok. Jadi memang bisanya pasien itu tiba-tiba mungkin nyeri kepala, bahkan bisa sampai tidak sadar, itu bisa karena perdarahan di otak. Itu risiko terberatnya seperti itu. Bisa sampai perdarahan otak ya? Iya, bisa. Ya. Terus ini Dok, biasanya ini sering kena siapa ini? Misalnya laki atau perempuan, umur berapaan ini yang berbanyak kan? Mungkin untuk kewaspadaan kita semuanya nanti gimana? Biasanya kurang lebih juga hampir sama dengan penyakit autoimun seperti biasanya, Dok. Jadi usia dewasa muda, biasanya pada laki-laki, pada perempuan sekitar umur 20-40 tahunan. Jadi memang hampir sama risikonya. Jadi pada risiko autoimun sendiri juga hampir sama dengan ITP. Ya. Sama ya. Jadi memang untuk autoimun. Dan kalau misalnya gini nanti kalau terhadap ini, apakah ini ada hubungannya dengan penyakit autoimun lain atau memang dia sendiri gitu? Gimana? Jadi untuk ITP sendiri bisa berdiri sendiri, dalam arti hanya terkena ITP aja, tapi bisa juga disebabkan oleh yang autoimun yang lain, misalkan SLE ataupun yang AIHA dan sebagainya. Itu memang bisa berbarengan juga dengan gejala ITP itu sendiri. Oh, berarti bisa ya? Iya, bisa.
Itu ya, TP sebenarnya sih kalau sekarang kan modelnya bukan ITP juga ya. Dulu memang tadi udah sampaikan dokter Dimas bahwasanya ada kayak perdarahan di kulit, tetapi sekarang kan tidak selalu ada, makanya namanya diganti tadi ya. Autoimun sebenarnya autoimun atau imun trombositopenia ya. Terus ini juga nanti tadi kalau yang sering terkena mungkin ya dahulu ya laki perempuan sama ya mirip, tapi memang perempuan sih karena banyak sering terkena autoimun dibanding laki ya sebenarnya. Nah ini juga misalnya dok, kalau kira-kira kita harus waspada atau ya mungkin sobat Muardi biar waspada atau kalau penyintas autoimun mungkin udah paham ya, itu kira-kira harus waspada gimana ini? Oh satu kemungkinan besar terkena trombositopenia ini, jenis yang imun ini gimana nih taunya? Jadi kalau gejalanya atau gimana? Oh ya, dari gejalanya sih memang trombositopenia itu hampir semua jenis trombositopenia hampir sama gejalanya. Jadi bisa bahkan orang demam berdarah pun itu kan gejalanya juga sama. Kadang bisa petiki atau bintik perdarahan di kulit, gitu bisa miseng, gusi berdarah. Itu gejala trombositopenia hampir semuanya sama ya. Nah, untuk ETP sendiri itu suatu diagnosa eksklusional. Jadi memang kita harus menyingkirkan diagnosa yang lain dulu. Apakah dia ada infeksi virus ya, atau ada infeksi yang lain, itu harus disingkirkan dulu. Kalau misalkan sudah tidak ada penyebab yang lain mendasarinya, nah itu kita bisa curiga ke arah imun trombositopenia tadi. Itu ya. Kalau itu kan nanti kalau dilihat dari darahnya, tapi kalau untuk yang di keluhannya paling cuma itu tadi ya, ada bintik-bintik merah gitu kadang ya? Ada bintik merah perdarahan gitu ya, bisa miseng gusi berdarah itu tadi. Bisa juga yang berisiko berat bisa perdarahan di saluran di otak seperti itu gitu maksudnya. Jadi memang seperti bisa seperti itu bisa enggak juga karena memang sekarang gitu ya. Trombositopenia makanya sekarang agak sulit. Jadi kadang orang cuma mengeluhkan mudah lebam juga ya. Iya, lebam ya bisa. Biasanya kena saya kok mudah biru-biru kulitnya kan, jadi hati-hati. Jadi kalau mau mudah lebam nanti ada bercak-bercak merah, bintik-bintik merah yang tidak semestinya keluar, nah itu harus curigai ke arah sana, saya harus curiga, sebaiknya nanti tetap kontrol ke dokter ya dok ya. Harus. Nanti kan akan dievaluasi oleh dokter untuk dilihat apakah ini penyebabnya, mau diketahui penyebabnya apa. Jadi itu ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, untuk yang dari Basril Umam ya, ini sekalian ada. Dok, penyakit ITP ini bagaimana gejalanya dan apakah hanya dialami pasien autoimun ini? Silakan dok. Dari Basril Umam. Jadi kalau gejala tadi kurang lebih juga sama ya, trombositopenia tadi. Untuk pasiennya dialami pasien autoimun tidak juga ya. Jadi pasien-pasien yang non autoimun juga bisa terkena ITP juga ya, ITP. Itu memang harus kita harus melacak dulu apakah ada penyebab yang lainnya ya gitu ya. Entah itu virus atau mungkin bakteri atau mungkin bahkan kuman H. pylori pun juga bisa bikin ITP. Jadi memang kita harus melacak satu-satu penyebabnya. Kalau setelah kita singkirkan semuanya tidak ada, bisa kita curiga ke arah imun trombositopenia gitu. Terus ini memang tidak hanya autoimun saja ya. Jadi memang sebenarnya untuk yang trombositopenia ini sebenarnya tidak hanya orang autoimun terus kena sih enggak ya. Memang semuanya juga bisa. Yang mana intinya kan menyebabkan jumlah trombositnya menurun ya tuh ya. Jumlah trombositnya menurun. Tadi sudah sampaikan dokter Dimas tadi. Kayak infeksi juga bisa ya yang lainnya. Atau kelainan di susun tulang biasanya kan gitu. Pabriknya darah ya. Susun tulangnya kena, nanti otomatis bisa turun. Jadi tidak hanya dialami oleh autoimun ya, penyintas autoimun ya, Mas Basril Umam ya. Gejalanya tadi disampaikan ya. Dan tadi bawahnya nih. Kalau untuk yang ITP ini kebalikan dari lupus nih. Nah, dari Monjali ya, terima kasih ya. Apakah ini kebalikan dari lupus nih? Dokter Dimas mau sampaikan dulu. Kalau kebalikan dari lupus tidak ya, karena kan sama-sama jenis yang autoimun ya. Nah, cuma memang kalau lupus kan gejalanya berbeda dengan ITP. Kalau ITP itu bisa berdiri sendiri juga ya,
Jadi gejala yang bersama, ada diabetes perdarahan tadi. Kalau lupus kan manifestasinya juga macam-macam nggih. Nah, itu memang tidak berbalikan itu selain itu ya hampir sama, seperti makan gejalanya beda-beda. Gitu. Menjali ya, terima kasih menjali. Jadi betul tadi, memang bukan kebalikan lupus, bukan ya. Jadi autoimun kan banyak jenisnya, lebih dari 150 jenis autoimun yang ada sekarang. Itu salah satunya memang ada lupus, kemudian ada yang imun trombositopenia ini ya, imun trombositopenia ini. Jadi bisa memang nanti lupus itu salah satu keluhan atau gejalanya ataupun yang istilahnya itu komplikasinya adalah timbulnya imun trombositopenia ini ya. Kalau imun trombositopenia terus nanti muncul lupus sih jarang ya. Jadi seringnya adalah lupus diikuti oleh imun trombositopenia. Jadi memang tidak ada kebalikan sih, tidak balik sih ya dari imun jali. Jadi bukan kebalikan, tetapi lupus bisa diikuti oleh imun trombositopenia tadi. Ya. Tapi imun trombositopenia bisa juga diikuti lupus tapi jarang ya, jarang sekali. Itu ya imun jali ya. Dokter Dimas ini kalau misalnya pengalaman Dokter Dimas ini, mungkin kalau ketemu pasien-pasien yang trombositopenia ini kira-kira gimana dok? Ini kita harus waspada atau perlukah ditransfusi atau gimana? Jadi untuk ITP sendiri memang tidak mutlak harus ditransfusi pada kondisi tertentu aja dok. Misalkan trombositnya berat kurang dari 10.000 dengan manifestasi perdarahan, bisa kita berikan transfusi trombosit ya, atau lebih terkenal sekarang tuh tromboaferesis dok. Tromboaferesis itu untuk risiko penolakan atau antigen antibodinya lebih minimal daripada penggunaan trombosit konsentrat gitu. Jadi kalau misalkan masih di atas 30.000 tanpa ada perdarahan, kita masih diobservasi saja, jadi tidak perlu ditransfusi begitu dok. Jadi itu ya, jadi memang tidak selamanya misalnya yang kurang itu perlu ditambah ya dok ya. Harus misalnya trombosit yang kurang, berarti kan kalau sesuatu kan misalnya kurang kan tambah biar normal. Jadi tidak selalu. Ya. Jadi trombosit rendah itu tidak selalu harus ditambah. Kita bisa lihat selama fungsinya itu masih bagus ya. Seperti kalau di penyakit yang lain jenis yang virus misalnya demam berdarah itu kan juga akan turun. Ya tidak selalu kita harus nambah biar normal ya. Kalau imun trombositopenia juga nanti hampir mirip ya. Kalau memang belum ada manifestasi perdarahan ataupun misalnya timbul ya bercak merah kemudian busi berdarah atau BAB darah atau pemuntah darah, ya mungkin belum perlu diberikan transfusi ya. Memang ini kan kadang seperti itu dok, kadang orang kalau kurang tambah. Terus kali ini pengalaman memang banyak nak yang sekarang yang kasus-kasus ini kan kita diwaspada juga nih dengan adanya ini musim perubahan musim ini ya. Dok. Kalau yang trombositopenia kemarin yang sering misalnya dirawat Dokter Dimas gimana nih kondisinya Pak? Sampai seberapa dia? Biasanya sih kalau kondisi masuk selama dia masih stabil dalam arti walaupun dia trombosit rendah masih di atas 20.000, 30.000 tapi tidak ada manifestasi perdarahan ya kita tetap observasi dulu, kita paling nggak bisa 1 bulan dicek ulang atau 1 minggu kita lihat nanti trombositnya seperti apa. Bisa kalau misalkan stabil ada perdarahan kita biasanya sih konservatif saja gitu. Kemudian kalau selama ini sih pasien yang datang tuh ya biasanya ada manifestasi perdarahan dok. Jadi memang biasanya trombositnya rendah sekali, terus bisa ada manifestasi perdarahan, yang paling berat bisa manifestasi perdarahan di otak begitu. Itu memang kita harus mulai harus di treatment pasiennya, kita perlu kalau transfusi kita transfusi gitu dok. Ya, jadi perlu hati-hati ya. Hati ya. Ini kalau dari siapa dulu? Mas Surya Wardoyo dulu nih. Surya Wardoyo, dok, apakah ada makanan atau minuman khusus untuk meningkatkan trombosit nih? Apakah minum sangat tonik bisa meningkatkan trombosit? Nah nih, apa ada nih makanan minuman bisa naikkan trombosit? Jadi makanan minuman yang meningkatkan trombosit khusus itu sebenarnya tidak ada. Dianjurkan memang
pada makanan yang tinggi vitamin C-nya, ya, vitamin C, vitamin B12, tinggi asam folat gitu. Itu fungsi trombositnya gitu ya. Jadi untuk menaikkan trombosit masih ini dalam arti kontroversi, bisa naik bisa tidak ya. Tapi paling nggak fungsinya membaik begitu. Jadi biasanya tinggi vitamin C, vitamin B12, asam folat, bahkan zat besi pun juga bisa gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih untuk meningkatkan trombosit juga secara spesifik sebenarnya sih ya nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada aja. Memang ada beberapa nutrisi yang bisa mengarai, bisa membantu prosesnya untuk apa itu produksi sel darah apapun ya, merah, leukosit, sel darah putih, trombosit itu sudah dinaik tadi sudah sampaikan Dr. Dimas tadi ya. Jadi itu bisa jadi nutrisi-nutrisi yang mana dia bisa menstimulasi atau memacu sel darah untuk produksi, ataupun biar tidak gampang atau tidak mudah rusak, tidak mudah pecah, lah itu kan bisa bagus ya. Kalau minuman ini sebenarnya juga kayaknya nggak ada, ini belum ada penelitian kayaknya. Kalau saya belum baca penelitiannya, ini belum ada ya, jadi belum ada penelitiannya terkait masalah apakah minuman ini ya misalkan ini bisa meningkatkan trombosit ya. Bisa deh, belum baca. Iya. Saya kira juga ITP sendiri kan karena faktor imun, jadi selama imunnya masih beraktif ya saya kira tetap akan turun juga nantinya. Jadi gitu ya, dari Surya Wardoyo, dari Mbak Wina ini. Assalamualaikum ya dokter, waalaikumsalam ya dokter Agus dan dokter Dimas. Saya sering dirawat dokter Dimas kalau mondok di Pelambuyan 8. Woi, dok saya dengan autoimun SLE, Sjogren ya, RA, NP spondylosis ya, spaditis, IBD dan dermatitis atopik. Saya sering sakit sekali mimisan kadang karena dari MRI memang ada hipertrofi kongka ya. Bulan Oktober sama dokter Agus disuruh cek darah pilihannya karena sering mimisan dan hasilnya rendah dok, tapi darah rutinnya trombositnya tinggi. Apakah sering mimisannya murni karena hipertrofi kongka dari genesis saya dan karena saya ada SLE, apakah saat bisa mengalami penurunan trombosit? Terima kasih dokter. Panjang sekali ini. Ya, ini punya autoimun, beberapa autoimun, kemudian ada mengalami penurunan trombosit nih. Suatu saat bisa enggak? Jadi kalau hemostasis sendiri atau proses untuk pembekuan darah itu memang ada dua proses, jadi primer dan sekunder. Yang primer itu perannya dari trombosit tadi, jadi ada luka dan sebagainya, kemudian trombosit sebagai hemostasis primer untuk mencegah pembekuan darah. Tapi juga dibantu oleh hemostasis sekunder, jadi peran dari faktor antikoagulan. Nah itu kalau misalkan PTA-PTT biasanya peran dari hemostasis sekundernya. Kalau hemostasis sekunder terganggu, nanti tetap berisiko untuk jadi perdarahan. Jadi memang sebaiknya baik itu yang trombosit maupun yang faktor antikoagulannya harus diperbaiki juga, dok. Jadi kalau misalkan hanya salah satu saja, ya memang manifestasi perdarahan pasti masih tetap bisa terjadi, dok. Masih mungkin ya. Masih mungkin ya. Jadi jelas kalau suatu saat ini kan sekarang kan trombositnya normal terus ini ya, normal ya. Masih normal ya. Jadi memang bisa Mbak Win. Jadi kalau suatu saat ya bisa juga, namanya ini kan autoimun itu suatu kondisi di mana yang dia fluktuatif ya, naik turun, pasang surut. Nanti kadang di mana baik dia akan membaik, tapi saat kondisi tubuhnya jelek dia akan turun ya. Akhirnya kan autoimunnya kan bisa juga, autoimun tadi juga bisa bertambah juga, nambah satu ya, jadi akan bisa ya. Jadi kondisi karena kondisi tubuh kita kan sangat fluktuatif sekali, terus kemudian bisa muncul autoimun jenis lain lah, trombositopenia ini masih mungkin muncul juga nanti di kemudian hari ya Mbak. Yang penting distabilkan kondisinya dulu, distabilkan semuanya. Semoga bagus ya. Terus ini dari
Sahabat dulu nih dari Samarinda sudah hadir ya. Terima kasih. Yang belum tadi kita bisanya absen nih dari presensi dari dari mana Aceh, Medan ya. Oh iya. Dari Samarinda ini sudah hadir ya. Alhamdulillah oke. Terus kemudian dari hadir dari Taiwan ya, setia mengikuti oke. Terima kasih sekali. Dari luar negeri juga ada dok ya? Ya, Taiwan, Singapura biasanya. Sana gimana Taiwan hujan? Di sana hujan tak ya? Kalau di kita ini sedang musim hujan, mulai musim hujan ya. Tak apa-apa, semangat. Ya. Kemudian ini metamorfosa. Metamorfosa. Dok, bagaimana membedakan ITP dan DBD nih? Apakah dari bercak-bercak merahnya ada bedanya? Ya. Ini bagusnya. Ya, jadi kalau dari gejala sih ya ITP. Dan biasanya kalau sudah sembuh demamnya, sudah sembuh demamnya, trombositnya akan next dengan sendirinya tanpa perlu kita transfusi ataupun tanpa perlu kita berikan obat-obatan untuk imunosuppresan dan sebagainya. Kita akan kalau beda dengan ITP, walaupun demamnya sudah sembuh, trombositnya nggak naik-naik. Nah, itu kita ada ke arah ITP. Ya, itu biasanya kalau tidak kita berikan treatment, itu trombositnya makin lama akan turun. Bahkan lepas dari 7 hari, bahkan sampai 10 hari sebagainya itu akan tetap turun terus. Itu kita bisa cegah ke arah ITP. Gitu. Iya. Yang DBD ya, metamorfosa ya. Sudah sampaikan dokter Dimas tadi. Jadi memang salah satunya ada panas, sebenarnya ada panasnya kalau demam berdarah ya. Iya. Ada panasnya beberapa hari sebelumnya, ada panas. Kemudian kalau ITP sih imun trombositopenia sih jarang sebenarnya, jarang ya. Ini masih ada satu dua yang panas tapi bukan darah dan ini kalau DBD kan mirip seperti penyakit virus lain ya, Jadi kan ada gejala kayak orang flu. Jadi ada flu, makanya badannya sakit semuanya, pegel, meriang, kemudian pusing, sakit kepala, perutnya sebah ya. Kalau di imun trombositopenia sih jarang. Ya, jadi itu untuk gejalanya dan kemudian nanti ada kalau bercak-bercak kan juga ada kadang-kadang enggak ya tadi ya. Ya, bisa muncul bisa tidak. Bisa muncul dan tidak kalau trombositopenia. Imun, terus kalau DBD sih juga sama sebenarnya, tidak selalu. Nah, nanti di salah satunya adalah dari dokter akan memeriksa pemeriksaan yang lain ya, Dok. Nanti dilihat trombositnya jumlahnya berapa dan kalau untuk DBD ini memang punya penandanya. Salah satunya adalah kita cek adakah IgG gamnya yang dengue, anti dengue ya. Nanti kita atau dicek NS1 dan NS1 ya. Kalau misalnya masih awal-awal panas untuk membedakan nanti dia mau kena DBD atau bukan kan. Bercak merahnya sih mirip-mirip juga sama. Sama trombositnya kan turun rendah. Iya. Ya Dok ya. Iya, harus Dok nih. Jadi itu misi metamorfosa ya. Dari ini Budiman Budi 77 ini. Selamat siang Dok ya, selamat pagi nih sebenarnya. Apa bahayanya kalau kita kelebihan trombosit? Nah ini tadi ada kurang ya, lebih nih. Kelebihan. Ya mungkin sedikit menyinggung ya tentang kelebihan trombosit. Ya. Setelah itu kalau di kedokteran itu namanya trombositosis ya. Trombositosis esensial bisa atau sekunder bisa. Jadi kalau trombositosis sendiri bahayanya juga penyumbatan ya. Ibaratnya kalau darah itu banyak trombositnya jadi mudah mengental, mudah terjadi trombus ya, bisa sumbatan. Biasanya sih keluarnya bisa pusing, terus bisa kalau DBT bisa kakinya bisa bengkak kayak gitu. Jadi memang bahayanya juga ya sama-sama bahaya, cuma berbeda manifestasinya. Kalau ITP ya kita ketahui tadi ya bisa mimisan, gusi berdarah, bercak-bercak gitu. Kalau trombositosis biasanya keluarnya pusing gitu ya, terus bengkak gitu dan sebagainya seperti itu. Ya. Kelebihan. Jadi sesuatu itu kalau kurang dia nggak baik, kelebihan juga nggak baik ya. Iya, terus jadi harus pas ya. Ya mungkin ada cerita ini kalau terlalu mohon maaf bisa terlalu kaya ya kita tidak bagus, terlalu miskin juga tidak bagus ya, cukupan. Terlalu cantik ya enggak ya, terlalu cantik dan kurang cantik ya, cukupan. Jadi itu ya.
Rotua Sinurat ya, pagi dokter ya. Selamat pagi juga nih, saya kenal ITP ya, dan saat ini banyak biru-biru di kaki, tapi pas diperiksa darah rutin trombosit normal dok. Kenapa bisa seperti itu ya dok? Terima kasih nih. Ya, silakan dok. Yeah. Kena ITP itu pertama sudah tegak apa belum ITP-nya? Sudah disingkirkan penyakit yang lainnya belum ya? Kalau memang yang lain memang tidak ada, normal semua, dan memang kena ITP, kita harus melihat juga fungsi trombositnya ya. Jadi kadang memang walaupun trombositnya normal, tapi fungsinya bisa jadi terganggu ya. Fungsi terganggu itu juga mudah pecah ya. Karena trombosit sendiri kan juga ada umurnya ya. Jadi kalau dia cepat pecahnya, kemudian dia bisa biru-biruan kayak gitu ya. Itu juga bisa juga kita lihat juga limpanya juga ya. Jangan-jangan nanti limpanya juga besar, yaitu walaupun jumlahnya normal, nanti makin lama makin banyak dimakan oleh limpanya, bisa jadi akan turun juga ya, gitu. Ini gitu ya si Ronald ya. Okay. Bisa seperti itu. Nah, tadi gini, kan juga nih, ini tadi yang tanya biru-biru nih. Biru-biru tadi kan biru, kalau trombosit ini normal ya, si Rotua Sinurat ya. Ini trombositnya normal tapi kok biru-biruan gitu. Nah, seperti itu ya. Harus dilacak dulu kenapa sebabnya. Jadi itu ya Rotua Sinurat. Jadi ini untuk yang tadi sampai Dr. Dimas, dan salah satu yang untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Apalagi kalau penyintas autoimun ya. Jadi kalau kita bisa lebam ya, bisa biru-biru itu seringnya adalah karena kan banyak hal, tidak hanya jumlah trombosit ya, trombosit saja yang turun yang menyebabkan biru, tetapi ada beberapa hal lain yang berpengaruh. Contohnya adalah pembuluh darahnya itu rapuh, mudah pecah enggak ya. Karena secara genetik keturunan juga ada beberapa orang yang memang pembuluh darahnya itu mudah pecah, mudah rapuh ya, sehingga dengan benturan sedikit aja ataupun kecapean sedikit jadi biru lebam walaupun trombositnya normal ya. Walaupun trombositnya normal. Jadi kalau misalnya trombosit normal tetapi pembuluh darahnya itu mudah pecah ya, jadi lebam biru. Atau memang punya penyakit jenis yang lain ya, yang lain itu juga bisa menyebabkan kebiruan ya. Yang tapi memang yang sering adalah salah satunya adalah faktor genetik ya, keturunan. Itu memang bakat ya. Apalagi kalau punya autoimun ya dok ya, punya autoimun jenis lain. Karena dengan autoimun yang lain, apalagi yang jenis-jenis yang autoimun sistemik, itu kan mempengaruhi darahnya ya, baik darahnya maupun pembuluh darahnya juga lebih sensitif, ototnya juga sensitif, sehingga darah itu bisa keluar dari pembuluh darahnya sehingga menyebabkan warna biru tadi, lebam ya. Itu ya Rotua Sinurat ya. Jadi memang banyak beberapa faktor ya bisa menyebabkan seseorang bisa lebam. Tidak hanya trombosit saja. Ini alhamdulillah di Taiwan aman nih dok. Ya udah aman, alhamdulillah aman ya. Maksudnya aman tidak hujan atau aman dari COVID ya. Nah, biasanya kan sana COVID malah cepat hilang dibanding kita. Ada ini mana nih? Salsabila nih, Salsabila. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam ya. Saya SLE nih. LED saya tinggi dok. Oh tinggi, maksudnya tinggi itu ya. 52. Apa penyebab LED tinggi dan bagaimana cara menurunkannya? Terima kasih dokter. Nah ini. LED tinggi nih, LED-nya ya berarti. Ya, LED sendiri kan suatu laju endap darah ya. Jadi biasanya ada manifestasi, entah itu mungkin infeksi kayak gitu ya, terus ada inflamasi. Nah, itu bisa meningkatkan LED-nya. Jadi memang harus dilacak satu-satu penyebabnya kenapa ya. Jadi memang banyak, kalau LED itu tidak spesifik soalnya. Jadi dia memang banyak faktor ya, gitu. Bisa karena infeksi atau inflamasi, itu juga bisa bikin LED-nya tinggi juga gitu. Ya, jadi itu ya si Salsabila ya, sudah sampaikan dokter Dimas. Kalau adanya peradangan ya, tubuh kita mengalami peradangan apapun penyebabnya ya, peradangan apapun penyebabnya itu bisa manifestasinya salah satunya itu laju endap darahnya meningkat ya. Jadi kalau ada LED tinggi tidak serta-merta sakit sih enggak ya, tidak serta-merta sakit.
Karena kalau kita memang benar-benar kecapean ya, kurang tidur ya, terlalu ngeforsir segala macam itu LED juga bisa naik. Jadi nanti yang jelas adalah dengan adanya LED tinggi belum tentu suatu penyakit ya. Jadi salah bila turunannya ya apa, misalnya capek ya jangan capek ya, istirahat ya, jangan sampai berada kan gitu. Nanti dia akan turun sendiri. Tapi memang kebanyakan peradangan itu disebabkan dari adanya suatu infeksi biasanya rata-rata, tetapi tidak semuanya. Ya. Dari Desi PH nih ya. Izin bertanya dok, seorang pilot usia 58 tahun didiagnosis ITP saat dewasa. Setiap medical check up trombosit sangat rendah, tapi kondisi beliau saat ini sehat. Mohon advice untuk maintenance-nya dok ya. Terima kasih. Bagus sekali ini. Pilotnya 58 tahun nih masih aktif ya berarti ya. Belum pensiun berarti. Pilot pensiun tahun umur berapa ya? Saya tidak pernah tahu ya. Ya, pas seperti PNS mungkin. Mungkin apa sampai tapi kayak ini kurang tahu saya juga nih ya. Jelas. Kalau 58 tahun ini ya masih pilot berarti ya masih kuat ya. Dari sampai 60 tahun ke atas mungkin ya. Tidak tahu juga ya. Kurang tahu saya. Biasanya udah kapten. Jadi tadi ITP udah dewasa itu tergantung dari trombositnya berapa dulu kadarnya. Ya kalau misalkan masih di atas 20.000 atau 30.000 tanpa ada manifestasi perdarahan atau asimptomatik ya sebenarnya sih kita tidak perlu obat terapi tertentu khusus ya. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 20.000 ada manifestasi perdarahan perlu kita treatment khusus ya. Gitu. Ada juga obat-obat maintenance itu untuk ITP sendiri kan ada tergantung berapa lama dia ITP-nya. Bisa mungkin dia kurang dari 3 bulan atau bisa juga dia lebih dari 3 sampai 12 bulan sampai 1 tahun, itu treatmentnya beda-beda. Ada yang dengan menggunakan kortikosteroid, ada juga yang menggunakan obat TPORA atau satu trombopoietin reseptor agonis, ada juga menggunakan rituximab ya. Tapi biasanya kalau usia tipe yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan bisa dengan TPORA atau dengan rituximab atau juga bisa dengan operasi. Nah, tapi tergantung atau splenektomi. Itu tergantung pasien sendiri ya. Nah, itu beda-beda. Nanti ada tergantung kadar trombositnya juga, dan untuk pilihan terapinya juga ada yang bisa TPORA tadi ya. Itu ada juga dengan rituximab, ada juga dengan operasi dan sebagainya. Itu memang tergantung pilihan pasien seperti itu. Okay. Ya, ini memang itu ya Mbak Desi ya, banyak beberapa alternatif tadi disampaikan oleh Dr. Dimas ya. Ini bagus, tapi nanti yang bagus adalah kontrol ya, kontrol saja. Nanti akan dievaluasi oleh dokternya ya. Terutama nanti ke dokter ini aja yang bagian darah ya, hematologi, onkologi, medik ya. Atau seorang spesialis penyakit dalam dengan konsultan hematologi medik nanti akan dievaluasi. Satu, ini memang sudah tegak ITP atau bukan, idiopatik imun trombositopenia enggak ya, nomor satu itu. Kedua, nanti akan dilihat juga seberapa komplikasi yang sudah ada, terus target organ yang ada apa saja, yang organ-organ yang sudah kena. Kemudian akan dipilihkan sebenarnya nanti terapinya apa ya. Belum tentu kadang harus di macam ya, karena kan dia bisa stabil aja. Jadi kadang suatu imun trombositopenia kan bisa stabil, trombositnya stabil terus ya. Maksudnya ya stabil rendah, tapi segitu-segitu terus. Selama kualitasnya, fungsinya trombosit masih bagus, insya Allah tidak ada masalah. Karena kan secara fungsi masih bagus, kualitas bagus, otomatis masih bisa menjalankan ibaratnya fungsinya ya, trombosit, sehingga tidak ada perdarahan dan sebagainya. Begitu ya Mbak Desi PH ya. Jadi dari Rizky Mahadika nih, dok, ini pengobatan ITP ya, pengobatan imun trombositopenia ini ya, seperti apa? Apakah bisa disembuhkan nih? Bagus. Untuk pengobatan ITP tadi ya, jadi ada yang ITP baru pertama kali terdiagnosis ya, itu tergantung dari ada trombositnya. Kalau kurang 20.000 ada manifestasi perdarahan, perlu kita treatment ya. Tapi kalau misalkan dia masih di atas 30.000
tanpa manifestasi perdarahan ya tidak perlu di treatment, nggak apa, kita tetap observasi dulu. Ya, untuk pengobatan sendiri memang tergantung ITP-nya sudah akut atau kronis ya. Untuk akut kronis sendiri itu tergantung, biasanya pada ITP akut sendiri sering terjadi pada anak-anak ya. Sering pada anak-anak, biasanya ada manifestasi perdarahan, bahkan bisa sampai perdarahan otak ya kalau bahasa bahkan anak. Terus kalau misalkan pada orang dewasa biasanya terjadi ITP kronis ya. ITP kronis bisa kurang dari 3 bulan atau 3 sampai 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, beda-beda. Kalau kurang dari 3 bulan memang alternatifnya bisa menggunakan dengan kortikosteroid, bisa juga dengan tadi TPORA atau selain itu trombopoietin reseptor agonis, ada juga menggunakan dengan rituximab ya. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun ya tadi pilihannya bisa menggunakan tadi bisa menggunakan steroid juga, rituximab ataupun TPORA. Ada juga alternatif untuk splenectomy. Jadi memang semua tergantung pilihannya pasien ya. Itu nanti ada penjelasan masing-masing. Kemudian apakah bisa sembuhkan untuk ITP sendiri? Yang penting kita mencapai complete remission atau selain itu remisi komplit, di mana trombosit di atas 30.000 tanpa perlu pengobatan. Obat itu bisa stabil sampai 6 sampai 1 tahun. Itu targetnya kita seperti itu. Untuk kembali seperti normal memang sulit ya. Memang sulit untuk bisa seperti normal, tapi paling enggak dari remisi komplit ya itu sudah cukup baik untuk yang pasien ITP ya. Bisa sampai ada ya. Ini berarti bisa sampai usia tua nih. Bisa tua. Jadi hanya pertanyaan nanti kan ini kan bisa hidup normal enggak nih ya, bisa seperti itu kan pertanyaannya. Iya. Bisa ya? Bisa aja. Bisa dewasa, yang penting tetap kontrol. Dan biar juga ditanya, "Dok, saya bisa punya anak enggak nih?" Kira-kira. Nah, ini kan wanita bertanya seperti itu. Aman enggak kalau hamil dan punya anak? Iya. Jadi kalau hamil itu kita tetap harus evaluasi juga ya. Jadi kurang lebih pada trimester keberapa dulu, misalkan trimester awal ya, trimester pertama itu kalau masih di atas 30.000 itu tetap kita observasi dulu 1 per bulan harus kita observasi ya. Kalau misalkan sudah di bawah 20.000 atau dengan manifestasi perdarahan bisa kita berikan transfusi atau treatment untuk yang menggunakan steroid. Nah, ini yang jadi khususan dari pasien orang hamil juga. Untuk orang hamil atau ibu hamil itu untuk pengobatan ITP memang kita harus perhatikan juga ya. Dalam arti tidak semua obat bisa kita berikan ya pada pasien hamil. Kalau memang dia trimester pertama yang biasanya dianjurkan tuh menggunakan FAG atau imunoglobulin FAG. Nah, kalau misalkan karena FAG kan juga mahal ya, paling bisa kita berikan hanya steroid itu ya, gitu. Tapi kalau sudah semester kedua ketiga bisa kita berikan dengan pengobatan rituximab atau imunosupresan, tapi tetap kita harus awasi juga ya, karena resikonya ke janin nanti biasanya bisa terjadi trombositopenia juga. Nah, tapi selain itu hanya transien sementara saja. Nanti kalau sudah lewat nenatusnya biasanya sudah mulai membaik gitu. Kita tergantung dari trimester berapa dan trombositnya kadar berapa begitu. Yang jelas bisa hamil kan ya? Bisa hamil ya. Yang penting bisa hamil ya, sobat mati dan penyintas autoimun. Jadi nggak usah takut ya, misalnya kalau saya kenanya imun trombositopenia nih. Ini kira-kira saya tetap masih bisa hamil dan insya Allah bisa punya anak ya. Ya. Dari Tulip nih, Floris Tulip ya. Terima kasih ya, Dok. Maaf baru gabung nih, mohon di-share ciri-ciri TP ya, ciri-ciri kembali ya, imun trombositopenia, bahayanya dan bagaimana pencegahannya. Ini mungkin bisa diulang secara singkat nih, Dok. Singkat-singkat saja. Yeah. Ciri-cirinya gimana nih imun trombositopenia, bahayanya ini bagi komplikasi dan bagaimana pencegahannya ini. Jadi pada prinsipnya kalau ITP itu kan dia suatu imun trombositopenia, jadi penurunan fungsi kadar trombosit ya. Nah, pada ITP sendiri itu sudah suatu diagnosa eksklusional sebenarnya. Tapi kita harus memikirkan dulu penyakit-penyakit yang lain, entah itu virus, bakteri dan sebagainya. Apa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi trombosit? Jika semua sudah dikendalikan dalam arti normal semua, bahkan juga dari hasil sum tulang juga bisa ternormal juga itu, kita baru bisa mendiagnosis ke arah ITP ya. Bahayanya seperti apa ya, kita biasanya kalau ITP sendiri kan trombositopenia, bahayanya bisa perdarahan tadi ya. Perdarahan bisa ringan, bahkan sampai perdarahan yang berat, misalkan perdarahan otak itu sudah perdarahan berat ya. Tapi kalau perdarahan ringan ya mungkin bisa misen gusi berdarah atau bintik perdarahan kayak gitu.
pencegahannya seperti apa ya, kita harus yang jelas harus mengontrol imun kita ya. Stresor juga pengaruh ya, stresor pengaruh. Kemudian tentu kalau misalkan trombositnya rendah ya baiknya sih jangan terlalu banyak aktivitas yang terlalu berat atau stres yang terlalu berat, itu bisa membuat manifestasi perdarahan seperti itu. Ya, jadi pokoknya seperti biasa untuk semua penyintas autoimun yang pesan saya sebenarnya gini dok, berbahagialah dari stres, ya berbahagialah hindari stres. Ini memang mudah dicapai tapi sulit, tetapi apapun kita tetap harus berusaha ya. Terutama penyintas autoimun, sobat muati juga sama, karena di era pandemi COVID ini kan juga ya begitu banyak ini ya tekanan segala macam ya, sehingga menyebabkan seorang itu mudah untuk stres ya kan. Makanya untuk berbahagia sulit juga akhirnya. Akhirnya dengan banyak stres otomatis penyakit-penyakit akan muncul ya, banyak yang muncul yang awalnya itu kita mengidap penyakit itu tidak keluar, dengan adanya stresor dia akan keluar atau muncul ya. Semoga sih pokoknya ini semoga kita bisa hidup kembali normal lah ya, tapi mungkin dengan new normal ya. Untuk hilang kayaknya juga tidak sulit nih ya. Dari Tias Ratih nih ya, tanda-tanda ITP pada anak apakah ada perbedaannya dengan dewasa ini dok? Oh ini yang anak ini bagaimana, dewasa gimana dok? Apakah sama nih atau gimana? Kalau tanda ITP secara keseluruhan sama ya, anak dengan dewasa ya. Jadi cuman kalau pada anak biasanya manifestasi lebih berat, biasanya ada perdarahan yang lebih mayor ya, bisa juga perdarahan otak gitu. Karena kan juga untuk anak sendiri kan sulit kita kontrol ya, gitu. Itu memang kadang manifestasinya lebih berat. Tapi untuk secara keseluruhan hampir sama manifestasinya, gitu. Hampir sama ya. Jadi Mbak Tias Ratih, jadi karena memang kondisinya ya mirip ya, dengan trombosit yang rendah, dengan walaupun memang mungkin untuk yang dewasa sama anak mungkin agak perbedaan dalam hal fisiknya gede, satu besar satu kecil, tapi kan mungkin secara manifestasi perdarahannya mirip lah ya, mirip juga. Dan ini gimana kalau lebih banyak, tapi mungkin kita belum ini ya, bukan bagian anak, jadi kalau bagian anak mungkin apakah lebih banyak yang, mohon maaf, itu lebih banyak kena dibanding orang dewasa nih kira-kira? Kalau kejadiannya sih terus terang untuk anak saya kurang tahu ya, untuk kejadian seperti apa ya. Tapi saya kira juga ada seperti itu ya, ada. Untuk dewasa kan kita sering juga ya pasien dengan ITP dewasa, kejadiannya juga cukup banyak ya, gitu. Ini memang banyak ya, jadi memang menurut Sobat Muati dan penyintas autoimun, kasus-kasus ini ya, imun trombositopenia sebenarnya sih mulai banyak. Nah nanti ini kan gini, ini sekarang kan musim pancaroba ini ya, musim pancaroba itu nanti banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan virus itu banyak sekali nanti, yang mulai dari demam berdarah, demam dengue, ada morbili ya, kemudian campak itu tadi ya, bahkan juga di tengah Jawa ya, bondongan ya, mams itu nanti varicella, cacar air dan sebagainya akan muncul semuanya. Dan biasanya manifestasinya salah satunya kalau dicek itu ada juga yang menyebabkan trombositnya turun juga. Nah ini juga sama juga ya. Tapi tadi sudah sampaikan Dr. Dimas di awal bahwasanya dengan trombosit turun itu belum tentu menimbulkan perdarahan. Ya. Perdarahan misalnya bercak merah kulit ya, bintik sampai bercak ya kan. Kemudian ada mimisan di berdarah juga tidak selalu ada. Jadi itu ya Mbak Tias Ratih. Jadi untuk yang Sobat Muati juga semuanya bahwasanya tidak ada nih, kalau jalan sih mirip-mirip aja. Ya. Dan ini kita kan ini dokter Dimas, jadi kita sebenarnya punya juga grup komunitas autoimun ya, komunitas autoimun. Grup ini memadai untuk yang khusus penyintas autoimun ya, mohon maaf penyintas autoimun saja dari Sobat Muati dan yang lain, ini hanya penyintas autoimun yang ikut saja. Silakan bergabung ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi lagi nih, grup komunitas autoimun 0852 8206 2239. Silakan juga bergabung, join ya. Tapi khusus penyintas autoimun ya.
Dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mati, karena kan ini jam kerja ya, jam kerja yang kerja ya. Nggak usah kecewa. Terus kalau sudah dilihat diapain, Dokter? Gimana? Di follow dan subscribe ya. And share ya. Jadi kan memang tidak ada di acara Sang Kopi Hangat ini kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga tidak ada hoax ya. Silakan di subscribe, boleh tidak ada apa-apa, di share ya, boleh di share, dilihat lagi juga ada apa-apa ya, berulang-ulang, karena kasus video imun trombositopenia sebenarnya juga banyak dan ini mengintai, tetapi nanti banyak juga yang beberapa nanti saling tumpang tindih dengan penyakit lain. Tetapi nanti yang saran saya adalah silahkan datang ke rumah sakit atau dokter untuk dievaluasi ya, Dokter ya. Dan memang waktunya nanti ini kan 1 jam ini kita bahas, tapi cepat juga ya. Dan untuk yang terakhir ini ya, mungkin ada pesan ya dari Dokter Dimas ini untuk yang sobat mati maupun penyintas autoimun terkait masalah imun trombositopenia. Ya, Dok. Silakan Dok. Ini mungkin sobat mati ataupun penyintas autoimun bisa diulang, dirimain lagi ya. Ya, terima kasih Dok. Jadi mungkin sedikit merimain ya, mengulang aja. Untuk ITP sendiri itu kan suatu imun trombositopenia. Jadi suatu trombositopenia disebabkan oleh autoimun ya, atau antibodi yang menyerang sel trombosit itu, tubuh itu sendiri ya. Tapi jangan khawatir ya, itu bukan suatu penyakit yang berbahaya atau selain itu mematikan ya. Tapi tetap harus diwaspadai. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, alangkah baiknya tetap harus kontrol dengan dokter yang bersangkutan ya, untuk melakukan apakah perlu berikan terapi atau ditransfusi atau di maintenance, itu nanti kan harus dilihat secara keseluruhan ya. Jadi saran saya sih kalau misalkan terkena ITP ya, saran saya harus rutin berobat ke dokter yang bersangkutan ya, seperti Dok. Dan hindari stres ya, jangan stres berlebihan, atau jangan sebisa mungkin jangan terlalu aktivitas yang mengundang risiko cedera dan sebagainya, itu juga harus dihindari ya. Paling nggak sih tadi ya, menghindari stres dan menghindari risiko cedera, karena kan akan manifestasi perdarahan dan sebagainya gitu Dok. Oke. Jadi itu ya sobat mati dan penyintas autoimun sekalian. Jadi bagaimana sebenarnya sih bahayanya? Sebenarnya sih nggak ada bahaya ya, semuanya tetap bahaya ya. Kalau yang trombosit ini yang rendah ini tetap perlu diwaspadai dan bisa mengintai siapapun ya. Tidak hanya yang penyintas autoimun ya, tidak hanya penyintas autoimun yang bisa terkena trombosit yang turun ini ya, trombositopenia. Jadi orang normal pun, orang sehat pun, tetapi dengan tadi sudah disampaikan di Dr. Dimas, itu bisa juga terkena imun trombositopenia ini ya, trombositopenia yang rendah. Ya, terima kasih Dr. Dimas atas kehadirannya di acara Sang Kopi Hangat ya. Sama-sama pagi hari ini. Dan juga terima kasih ini untuk ya sobat mati penyintas autoimun yang sudah ikut join ya, bergabung pada acara pagi hari ini. Kita insya Allah akan bertemu kembali di Rabu minggu depan dengan di acara yang sama bersama saya nanti Dr. Agus Joko Susanto di acara nih secangkir kopi. Ini ya. Ya. Saya kira gini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat selalu ya.